Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada malam hari ini saya akan mereview satu buku yang paling keren, satu buku yang paling dahsyat, satu buku yang paling bermanfaat buat kehidupan manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, jadi malam hari ini saya akan mereview satu ayat pendek saja dalam Al-Quran yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena ada satu pertanyaan nih dari teman-teman tuh, Ustadz, kenapa sih seorang ibu mendapatkan jatah bakti yang lebih banyak daripada ayah gitu kan? Karena ada tuh hadis Nabi yang sangat masyhur ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan baktiku?" Kata seorang sahabat. Maka Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali ya, baru ayahmu. Ini seakan-akan syariat Islam nggak adil nih. Kenapa ibu yang lebih diutamakan gitu? Padahal ayah dan ibu itu ya dua-duanya juga sangat berperan. Nah, sebenarnya tidak ada istilah diskriminasi seperti yang dimaksud gitu. Karena ayah itu bukan tidak diistimewakan. Ayah itu sudah sangat diistimewakan dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya hak wali gitu. Itu jatuhnya ke ayah. Ketika seorang anak ingin menikah, yang perempuan ya, maka yang menjadi walinya adalah ayah gitu, bukan ibu. Lalu kemudian misalkan hak nasab. Ketika seorang anak itu lahir, maka nasabnya lari ke ayahnya. Misal siapa? Muhammad bin Abdullah gitu ya, Fatimah bintu Muhammad gitu. Dan semua larinya ke ayah, bukan ke ibu. Jadi ini sudah sangat dispesialkan ayah itu gitu kan. Nah, sementara ibu ini seakan-akan perannya itu belum kelihatan oleh anak gitu. Jadi anak itu ketika dia terlahir dan beranjak dewasa, dia tuh nggak ngerasain peran besar seorang ibu. Sementara ayah itu kelihatan gitu. Ketika anak sudah besar, dia akan bisa menilai, oh, yang sering memenuhi kebutuhan saya itu ayah, yang mencari nafkah itu ayah. Oh, ayah tuh hebat ya. Sementara mungkin ibunya perannya nggak kelihatan karena mungkin hanya di rumah atau peran-peran kecil gitu ya. Nah, padahal ibu itu perannya sangat besar, terutama ketika si anak masih dalam kandungan. Bagaimana ibu mengandung, bagaimana ibu menyusui, bagaimana ibu mengasuh kita ketika kecil, ketika kita belum menyadari tentang arti sebuah pengorbanan. Jadi ketika seorang anak masih dalam kandungan, seorang anak masih disusui, itu kan dia nggak ngerasain betapa repotnya ibu, betapa hebatnya ibu mengasuh kita gitu. Bahkan ketika melahirkan kita pun, ibu bertaruh nyawa. Nah, ya maka pantas saja jika seorang ibu tuh mendapatkan keistimewaan sesuai porsinya gitu kan. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah ketika Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua, itu bahasanya adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu kalimat yang sangat positif gitu kan. Kenapa Allah tuh tidak mengatakan jangan berbuat buruk? Tapi Allah lebih memilih kata berbuat baiklah, itu memilih kata yang positif gitu. Allah memilih kata yang positif. Nah, ini seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa orang tua itu tidak pantas diberikan sesuatu yang buruk. Allah saja sampai demikian gitu. Orang tua kita tidak pantas disandingkan dengan sesuatu yang buruk. Ini kata Imam Sya'rawi demikian ya. Jadi Allah itu memberikan kita sugesti yang sangat positif, kata-kata yang positif, tatanan kalimat yang positif gitu. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.